Apa hukumnya makan daging ayam atau daging sapi tanpa mengetahui siapa penyembelihnya? Pak, kalau Bapak mau beli daging ayam di pasar, setiap pembeli ditanya dulu siapa yang nyembelih. Memberatkan Bapak. Mulai namanya memberatkan diri sendiri, Pak. Nah, sekarang Pak, kita tinggal di negeri, di tempat yang mayoritas muslim atau tidak? Kalau itu di tempat mayoritas muslim, ya udah kita kembalikan ini insyaallah pada asalnya sembelihan seorang, apalagi penjualnya juga seorang muslim yang sholat. Ya udah. Kecuali kalau misalnya kita merasa ragu, ya, mereka ini baca bismillah apa enggak ya ketika apa. Disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata, ya Rasulullah, inna qauman haditha ahdin bi kufrin ya'tunana bilahmin la nadri adzukira rasmullahi ta'ala fihi amla. Wahai Rasulullah, ada beberapa kaum yang baru masuk Islam. Mereka memberikan kepada kita hadiah daging, ya Rasulullah. Tapi kita tidak tahu mereka baca bismillah apa enggak. Kenapa? Masalahnya mereka baru masuk Islam. Aisyah khawatir mereka belum paham tentang bagaimana tata cara penyembelihan yang syar'i, Pak. Lihat Aisyah ragu apakah dibacakan bismillah atau tidak. Apa jawaban Rasulullah? Sammillah wa kuli. Cukup kamu baca bismillah, ya udah makan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengembalikan kepada asalnya, bahwa seorang muslim itu pada asalnya sembelihannya apa? Halal. Sementara Aisyah di sini ragu. Dan kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kalah oleh sesuatu yang sifatnya apa? Ragu. Iya. Nah ini, pernah Umar, Pak, sedang berjalan dengan temannya. Kemudian masuk waktu sholat, ternyata ada air yang keluar dari sebuah rumah. Lalu temannya berkata, wahai pemilik rumah, beritahukan kepada kami ini air apa. Kata Umar, hai pemilik rumah, jangan beritahu. Lihat, Umar mengatakan, hai pemilik rumah, jangan beri. Kenapa? Gara-gara kamu nanya gitu susah. Udah, yang penting kita lihat air ini bening, putih, nggak ada padanya tanda-tanda najis dan yang lainnya. Ya udah pakai wudu. Nggak usah kamu nanya-nanya dulu. Ini air apa, nyusahin aja kamu itu. Iya. Nah, ini ya akal Islam. Anjuran untuk berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Dalam satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, kana akhirul amrayni min Rasulillah SAW tarkul wudu mimma massatin nar. Ada seorang sahabat, saya lupa namanya Jarir atau Jabir, adalah akhir dari dua perkara Rasulullah, itu meninggalkan wudu dari sesuatu yang disentuh oleh api. Sehingga banyak ulama menyatakan bahwa perintah atau larangan atau perintah berwudu dari sesuatu yang disentuh oleh api itu sudah dimansuh, yang tadinya wajib menjadi sunnah. Iya. Bolehkah sholat di musola dekat area TPU tempat pemakaman umum? Musola itu di dalam TPU-nya atau di luar? Kalau itu memang bukan area perkuburan, cuma dekat aja, ya nggak masalah lah. Yang nggak boleh itu kalau musolanya di area
perkuburan dan kuburan itu masuk di dalam apa? Tanahnya musola. Nah, ini nggak boleh. Ya. Adapun itu cuma berdekatan aja dan itu masing-masing nggak masuk juga ke area musola, maka pada waktu itu boleh.